Shalom saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali lagi bersama saya Ambrung Setinja. Namun kali ini kita tidak akan mendengarkan kesaksian. Kali ini kita akan membahas sesuatu hal yang sedang viral, sedang trending pada saat-saat ini. Khususnya karena ada kasus tentang Muhammad KC dan para mualaf-mualaf lainnya seperti Ustadz Yahya Waloni ya dan yang lain-lainnya. Jadi muncul seperti perdebatan antar masyarakat, baik itu dari sisi mualafnya dan murtadinnya. Dan hari ini kita akan melihat perbincangan seorang Habib dan seorang pendeta, dari Habib Hussein Zafar Al-Hadar dan pendeta Yeri Pati Nasarani. Kedua orang ini adalah orang yang luar biasa yang selalu menyuarakan tentang berita-berita toleransi antar umat beragama, baik dari sisi Habib Hussein yang dari perspektif Islam atau Muslim, dan dari perspektif dari Bang Yeri Pati Nasarani atau pendeta Yeri yang membawa perspektif dari agama Kristen. Bagaimana kita seharusnya, khususnya bagi kita umat Kristen dan bagi saudara-saudara juga mungkin yang di luar Kristen yang menonton video ini juga, bagaimana seharusnya tanggapan kita atau sikap kita kepada orang-orang yang murtad, baik itu dari Islam ke Kristen ataupun mualaf dari Kristen ke Islam. Amin. Bagaimana tanggapan kita seharusnya? Mari kita lihat bersama-sama. Bang Yeri dulu. Ya. Bang, kalau ada orang Kristen kemudian menjadi mualaf, bagaimana sikapnya seorang pendeta dan sikap seorang Kristiani secara umum seharusnya? Pastinya Bib, secara internal pasti dong ada kesedihan, ada mungkin kekecewaan, ada rasa tidak puas dan sebagainya. Penyesalan, which is kita kan mempercayai sebuah kebenaran, tapi ketika seseorang memutuskan untuk meninggalkan kepercayaan yang kita yakini, lalu mengambil keputusan untuk percaya satu kepercayaan lain, pasti secara internal nggak mungkin kita nggak mengalami sedih. Tapi sebenarnya bukan berarti kesedihan dan rasa ketidakpuasan itu dengan semena-mena bisa diluapkan. Itu pertama. Kedua, nggak ada dampak dan impact-nya juga. Ya, ketika makanya saya selalu menyarankan ketika ada anggota keluarga yang memutuskan pindah ke kepercayaan lain, ya which is jangan dijauhin, jangan dibenci, jangan dimusuhin, jangan dianggap sebagai pelaku kejahatan internal gitu. Kecewa boleh, tapi bukan berarti itu sesuatu yang harus ditangisi terus-menerus. Nah, which is itu sebenarnya keimanan kita pun harusnya mampu untuk tetap membangun sebuah hubungan kasih yang tulus dengan teman-teman atau saudara-saudara yang memutuskan meninggalkan kepercayaan Kristen, begitu. Bahkan kayak misalnya Coki lah. Coki kan dari Kristen, ya kan? Tadinya percaya Yesus. Akhirnya dia memutuskan untuk tidak lagi mempercayai Yesus dan tidak mempercayai lagi firman Tuhan sebagai kebenaran. Ya sudah, itu keputusan dia. Tapi apakah secara inklusif nggak bisa berteman, bersahabat? Nah, itu tetap harus bisa, dan untuk bisa itu pun adalah bagian dari keimanan kita dengan Tuhan. Gitu, bagian keimanan kita dengan Tuhan, hubungan baik tetap dengan orang bisa mengasihi, itu bagian. Jadi makanya itu krusial banget. Ketika kita gagal mengasihi, gagal dengan tulus mencintai, maka sebenarnya bentuk kegagalan kita akan menjalankan iman kita, gitu. Iya, sebenarnya kalau dalam konteks kita menyebutnya misalnya murtad ya, keluar dari Islam, itu juga sama ya, pasti kita sedih. Karena kan Islam itu kabar gembira di dunia dan keselamatan di akhirat. Kita meyakininya kan seperti itu. Jadi orang yang keluar dari Islam, maka berarti dia tidak mendapatkan kabar gembira di dunia dan tidak mendapatkan keselamatan di akhirat. Maka tentu kita bersedih. Sebagaimana kita sedih kalau
ada orang yang kita tahu ini emas, ketika kita berikan kepada dia menolak. Pasti kita sedih lah. Tapi memang yang lebih utama adalah kesedihan itu menjadi kekuatan untuk introspeksi diri, muhasabah diri. Lebih ke dalam. Iya, lebih ke dalam dalam artian pertama adalah kita telah diatur oleh Al-Quran untuk tidak memaksakan agama kita kepada orang lain. La ikraha fiddin. Dan kita juga dididik oleh Tuhan untuk lakum dinukum waliyadin. Setiap orang dengan pilihannya biarkan berjalan sendiri-sendiri. Hidayah itu hanya di tangan Allah. Sehingga ketika orang memilih untuk keluar dari jalannya Nabi Muhammad, ya kita hanya kemudian bisanya menyedihkan hal itu, kemudian ya mendoakan agar orang itu bisa kemudian misalnya mendapatkan lagi keindahan-keindahan Islam untuk kemudian suatu hari kembali lagi. Itu menurut saya semua umat beragama pastilah. Pasti. Punya perasaan itu. Bukan karena kita merasa, kita ingin umat kita banyak, kita ingin menang, kita ingin mayoritas. Enggak. Tapi itu muncul dari rasa kasih ya. Apalagi itu kepada orang yang kita kasihi sebenarnya. Apalagi ke keluarga kita dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, muhasabah diri atau introspeksi diri dalam hal ini kenapa ada orang yang akhirnya memutuskan untuk keluar dari Islam. Berarti dia tidak mendengar dan merasakan secara utuh, secara sempurna Islam sebagai kabar gembira dan jalan keselamatan itu. Jadi yang introspeksi kita sebagai tokoh agama, sebagai orang yang ngerti agama, sebagai orang yang masih berada di agama ini, kok bisa? Berarti ada yang salah. Karena itu introspeksi. Karena itu kemudian yang harus dilakukan kemudian kenapa bisa ada fenomena seperti itu? Kalau perlu dikaji ya dikaji. Kenapa dia keluar? Jadi bahan pembelajaran. Betul. Misalnya dia menganggap karena dalam Islam dia akhirnya kecewa lantaran banyak atau ada fenomena radikalisme atau terorisme. Atau misalnya ternyata dia akses untuk belajar agama gak dapat banyak, justru aksesnya didapatkan di non-muslim. Atau justru dia memiliki masalah ekonomi, tapi tidak ditemani oleh sesama muslim gitu. Dan akhirnya memilih jalan itu. Dan saya rasa menyikapi itu ya lebih kepada introspeksi diri akhirnya. Dan justru kalau sikap kita tidak baik, justru akan membuat mereka akan merasa iya bener nih gue keluar. Itu jadi satu konformasi sama gitu. Iya. Di Kristen juga gitu. Di Kristen juga begitu. Iya. Begitu kita jauhin, nah berarti konformasi. Memang nih nggak bener nih gitu. Dengan sikap kita yang seperti itu. Seperti itu. Iya, amin saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Itu adalah obrolan atau bincang yang luar biasa dari Habib Hussein Jafar Al-Hadar dan Pendeta Yeri Patinasarani. Ya, mereka membicarakan tentang bagaimana sikap kita seharusnya jika ada orang atau bahkan saudara kita itu yang murtad ataupun mualaf. Nah, saya ambil dari perspektif Kristen seperti yang diutarakan oleh Bang Yeri tadi atau Pendeta Yeri, bahwa ia berkata ya kita harus tetap saling mengasihi. Walaupun pasti ada rasa kecewa karena mereka meninggalkan keselamatan. Mereka meninggalkan keselamatan, tidak percaya lagi kepada Yesus Kristus, tapi sebagai umat beragama, kita juga diajari untuk saling mengasihi. Yesus sendiri berkata, kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Yesus nggak bilang, kasihilah sesama Kristen. Tidak, tapi kita harus saling mengasihi semua, saudara. Dan mungkin saja dari perbuatan kita yang kasih itu bisa kembali menyadarkan atau menjadi inspirasi kembali bagi mereka yang sudah berpindah untuk masuk kembali, karena itu adalah Roh Kudus, saudara, yang memimpin. Roh Kudus bisa saja memimpin, seperti kesaksian-kesaksian yang sering kita dengar. Mereka dijumpai oleh Tuhan, hati mereka tiba-tiba entah kenapa mau pergi ke gereja, tiba-tiba saja mau pingin baca Alkitab. Itu semua Roh Kudus, saudara. Roh Kudus yang
menggerakkan. Amin. Tugas kita itu hanya ya tetap berbuat baik, tetap mengasihi dan tetap mendoakan tentunya agar Roh Kudus itu bisa bekerja dalam kehidupannya. Dan juga itu sebagai introspeksi juga. Mungkin dia tidak mendapatkan pemahaman yang benar tentang Tuhan, tentang ketuhanan saat dia berada di agama Kristen sehingga ia memutuskan untuk pindah. Nah, oleh sebab itu kita sebagai orang-orang percaya, saudara, itulah pentingnya kita untuk memberitakan Injil dan melalui sikap maupun melalui ya pekabaran Injil seperti di gereja. Karena jika orang sudah melihat kita jelek, ya pasti pandangan mereka tentang kekristenan juga pasti akan jelek. Seseorang evangelis Mongol atau biasa kita kenal sebagai komika, dia komika, stand up comedian dan juga evangelis, merangkap dua. Dia pernah berkata begini, dia pernah bersaksi, dulu dia menjadi pengikut gereja setan dan sekarang dia sudah menjadi evangelis Tuhan, dia sudah ditangkap Tuhan kembali. Dia berkata seperti ini, kenapa banyak anak-anak muda yang keluar dari Kristen menjadi pengikut setan, pengikut setan, karena dia dulu banyak anak-anak muda bahkan yang menjadi pengikut gereja seperti itu, gereja setan itu. Karena ia berkata, di gereja sendiri banyak anak-anak muda yang tidak diperhatikan. Banyak bibit-bibit yang disepelekan. Nah, jadi mereka merasa tidak diterima, mereka tidak diterima di gereja, mereka merasa jauh. Jadi mereka mencari kasih itu dari tempat lain. Nah, di tempat gereja itu, gereja setan itu, ia berkata bahwa mereka diterima apapun, siapapun mereka, bagaimanapun. Nah, itulah kesalahan, saudara. Itulah titik awal kenapa banyak akhirnya orang-orang yang memilih menjadi ateis, orang-orang yang keluar dari Kristen, atau orang-orang yang memilih mengikut jalan yang sesat. Karena saat mereka masih muda, di gereja mereka kurang mendapatkan pengakuan. Oleh sebab itu, kita sebagai umat Kristen, saudara, khususnya bagi mungkin saudara yang melayani di gereja yang menonton video ini, kita harus memperkuat iman kita, saudara. Akar dari kekristenan. Karena bibit-bibit muda itu adalah akar sebenarnya, saudara. Jika dari kecil, dari muda itu sudah memiliki akar yang kuat, fondasi yang kuat, kedepannya pasti akan kuat, saudara. Oleh karena itu, baiklah kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, saudara juga sebagai orang tua, saat-saat pertumbuhan itu, remaja itu adalah saat yang paling penting, saudara. Agar kita terus memberitakan Injil, baik dari perbuatan kita sebagai orang tua, baik juga kita mengajari mereka untuk tetap beribadah, memberitakan Injil kepada mereka dengan cara yang lembut, dengan cara yang kasih, seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Amin. Ya, jadi kembali lagi, baiklah kita kiranya sebagai umat percaya, umat Tuhan Yesus tetap saling mengasihi. Apapun pilihan mereka itu sudah pilihan, karena Tuhan Yesus juga tidak memaksa seorang untuk mengikuti dia, karena kita punya kehendak bebas. Amin. Kita punya kehendak bebas diberikan oleh Tuhan. Mau engkau ikut atau enggak itu pilihanmu, tapi semua pilihan punya konsekuensi. Dan puji Tuhan bagi kita yang sudah memilih Tuhan Yesus. Kembali jiwa kita sudah diselamatkan, dan jangan mau hanya selamat sendirian. Mari kita tetap sebarkan Injil, kita beritakan Injil kepada semua orang. Siapa yang mau menerima, puji Tuhan, dan siapa yang tidak, ya sudah, itu keputusan mereka. Saya ingin tutup video hari ini dengan ayat Markus 6 ayat 11. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Amin. Jika kita sudah memberitakan Injil, namun mereka tidak mau menerima, ya sudah. Biarkan Roh Kudus yang bekerja, karena itu pilihan mereka, karena semua orang memiliki kehendak bebas. Amin, saudara. Baik, terima kasih. Saya pikir cukup dari saya. Saya Amron Sitinja. Salam dari Khotbah Pendeta Channel. Sampai jumpa di acara-acara selanjutnya. Tetap bertoleransi antar umat beragama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.